Sebelum ditemukannya kertas oleh Tes Ailun, bangsa Cina sudah memiliki perangkat menulis meski dalam wujud sederhana dan tidak praktis. Setidaknya 2 abad sebelum Tes Ailun lahir, masyarakat Tiongkok telah mengenal alas tulis semisal lembaran pelepah bambu maupun sutra yang dikeringkan. Hal ini juga mirip seperti orang-orang Mesir kuno yang memanfaatkan lapisan dari serat tumbuhan papirus, Cyperus papyrus, yang darinya nama kertas, paper, berasal. Tes Ailun, sering pula disebut Tes Ailung atau Cailun, hidup pada era dinasti Han, yang menguasai sebagian Cina antara abad pertama dan kedua Masehi. Ia diperkirakan lahir pada tahun 50 Masehi. Ia merupakan sosok yang cerdas dan ambisius. Ia dipercaya oleh Kaisar Hidari Han, dan menjabat sebagai klerus di istana saat usianya masih muda. Lun dikenal dengan kepribadiannya yang tenang, tidak mau mengambil risiko, tidak begitu ramah, dan sedikit aneh. Perjalanan Tes Ailun menemukan kertas bermula ketika Kaisar memberinya setumpuk dokumen untuk ia proses di rumah. Dokumen-dokumen itu diukir di atas potongan bambu, yang nantinya akan dibawa oleh pengangkut dengan membawa gerobak yang ditarik kerbau. Di tengah perjalanan, kerbau tersebut terjatuh karena mengangkut potongan-potongan bambu yang terlalu berat. Tes Ailun berpikir bahwa media tulis ini sama sekali tidak efisien. Sepanjang jalan ia berpikir kemudian ia menemukan rami dan mendapat ide bahwa tumbuhan itu bisa berguna. Rami terlalu kasar dan longgar, lalu ia teringat dengan wol dari sisa kepompong sutra yang mungkin berguna. Dengan bantuan pelayan ia mengumpulkan bahan-bahan tersebut ditambah jaring ikan dan kain. Bahan tersebut dipotong dengan halus kemudian dimasak. Hasilnya ditumbuk dengan campuran tepung dan dilarutkan dalam air sebelum ditambahkan jenis tepung lainnya. Ketika adonan itu diangkat, ia terpisah menjadi beberapa lapisan kain. Setelah kering akhirnya menjadi lembaran-lembaran kertas. Kemudian setelah itu, Tes Ailun menghadap Kaisar sembari membawa contoh kertas yang berhasil diciptakannya. Dikisahkan, sang raja begitu terkesima dengan kualitas naskah yang dibawa seorang rakyatnya itu. Permukaan kertas buatan lelaki itu terasa lebih halus daripada lembaran-lembaran yang biasa dipakainya untuk menuliskan titah kerajaan. Sejak saat itu, Tes Ailun diterima sebagai pejabat resmi kekaisaran. Pada abad kedua atau sekitar tahun 105 Masehi, Cailun menemukan komposisi kertas beserta proses pembuatannya. Kertas yang dibuat dari serat tanaman itu menggantikan kertas dari bambu dan sutra yang paling banyak digunakan di Tiongkok saat itu. Setelah ia memperbaiki prosesnya, pembuatan kertas menjadi industri kerajinan independen di Tiongkok. Penggunaan kertas memungkinkan literatur dan catatan sejarah disimpan dengan baik. Meskipun kini alat dan mesin pembuatannya telah berubah, mereka masih menggunakan teknik kuno lembaran serat yang tersuspensi dalam air yang dikeringkan hingga menjadi kertas tipis. Pada masanya, hingga saat ini, Cailun diakui oleh dunia sebagai seorang penemu kertas. Para ilmuwan merasa senang dan sangat menghargai penemuannya. Dalam buku The 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History oleh Michael H. Hart, Cailun menduduki peringkat ke-7 sebagai tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah berkat penemuannya. Peringkatnya berada di atas Gutenberg, Einstein, Pasteur, Galileo, dan Aristoteles. Terlepas dari prestasinya, dilansir oleh Okezone, Cailun terlibat dalam persekongkolan kerajaan, ia membantu permaisuri menghadapi saingan percintaannya untuk menarik perhatian sang kaisar. Saat pergantian kekuasaan pada 121 Masehi, ia dipanggil untuk dihakimi atas perannya. Alih-alih muncul untuk penghakiman, Cailun mandi dan mengenakan jubah terbaiknya, kemudian meminum racun, mengakhiri kehidupan sebagai salah satu penemu terpenting dalam peradaban dunia.